Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, ketua kelasnya silakan dipimpin. Baiklah teman-teman, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allah. Oke, baiklah. Semuanya sehat ya? Iya, Bu. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nurilia Kurniawati. Iya, Bu. Restian Ahmad. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Baik, nampaknya hadir semua ya hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat memahami norma-norma yang berlaku di kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Adapun indikator pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian norma. 2. Peserta didik mampu menjelaskan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun model pembelajaran yang kita pakai pada pagi hari ini yaitu the power of two. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Putri. Kepada Ibu Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Indah atas waktunya. Bagaimana anak-anak, apakah masih semangat? Masih, Bu. Semangat, Bu. Masih, Bu. Semangat. Masih, Bu. Semangat, Bu. Alhamdulillah, karena masih pagi kita. Iya, kita semangat ya. Jadi anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, apakah di antara kalian ada yang masih ingat materi minggu kemarin itu kita membahas mengenai apa? Masih, Bu. Mengenai kekuasaan, Bu. Ya. Bu. Apakah suara Ibu bisa terdengar dengan jelas? Ya, Terdengar, bisa. Bu. Iya, terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Iya, baik. Jadi mungkin masih lupa ya kalau minggu kemarin kita itu membahas mengenai pengertian norma. Jadi Ibu ulang sedikit, norma itu adalah suatu aturan yang mengatur mengenai tingkah laku kita di dalam kehidupan sehari-hari di suatu masyarakat. Nah, jadi menyambung dari materi kita yang minggu kemarin, hari ini Ibu akan membahas mengenai macam-macam norma. Bu, macam-macam norma ada berapa sih? Jadi, macam-macam norma itu terdiri dari 4 macam ya anak-anak. Yang pertama ada norma kesusilaan, yang kedua ada norma kesopanan, yang ketiga ada norma agama, dan yang keempat ada norma hukum. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas mengenai norma kesusilaan terlebih dahulu. Norma kesusilaan ini sendiri merupakan peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan batin, bisikan kalbu, dan suara hati nurani. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya itu ketika kita harus berbicara jujur, harus berbicara dengan tutur kata yang baik dan sopan. Nah, dari pengertian dan contoh yang telah Ibu sebutkan tadi, dari anak-anak, apakah ada yang bisa menyebutkan contoh lain dari norma kesusilaan? Silahkan. Silvi, Bu, izin menjawab, Bu. Iya, Nak Silvi, silahkan. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut Silvi itu, Bu, contoh norma kesusilaan itu yaitu seseorang siswa yang mengikuti suara hati nurani, jadi dia tidak mungkin menyontek, Bu, ketika ulangan, karena tahu menyontek itu adalah perbuatan yang salah. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali jawaban dari Nak Silvi. Jadi benar seperti yang dikatakan Nak Silvi tadi bahwa contoh norma kesusilaan itu salah satunya mengenai
agar kita tidak melakukan mencontek ketika ulangan. Karena apa? Karena hati kita tidak akan menerima bahwa perbuatan itu bukanlah merupakan perbuatan yang jujur. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur mengenai hal-hal yang dianggap sopan, hal-hal yang dianggap tidak sopan, hal-hal yang dianggap baik, hal-hal yang dianggap tidak baik di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari anak-anak, sebelum Ibu memberikan contohnya, ada yang bisa memberikan contoh dari norma kesopanan? Saya, Bu. Rizka, Bu. Ya, silakan Nak Maria terlebih dahulu. Ya, Bu, contohnya misalkan kita ketika lewat di depan orang tua harus sedikit merunduk, Bu. Iya, benar sekali jawaban Nak Maria. Selanjutnya tadi Nak Siska, boleh akan memberikan contoh yang mana? Contohnya itu ketika sebelum berangkat sekolah mencium tangan orang tua, Bu. Iya, bagus sekali jawaban Nak Siska. Jadi anak-anak semua, jawaban yang telah diberikan oleh Nak Maria dengan Nak Siska tadi itu benar. Norma kesopanan itu bisa kita lakukan dengan cara menunduk ketika lewat di depan orang yang lebih tua dari kita, cium tangan orang tua ketika kita akan berangkat sekolah, dan contoh lainnya seperti apa, Bu? Seperti kita mengucapkan salam ketika kita bertamu. Itulah tadi mengenai norma kesopanan dan contoh-contohnya. Kita lanjut mengenai norma agama. Norma agama itu apa, Bu? Norma agama itu adalah aturan hidup yang diterima manusia sebagai perintah-perintah dari Tuhan mengenai larangan dan ajaran-ajaran bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya yang bagaimana, Bu? Contohnya ketika kita sholat, ketika kita ngaji, itu merupakan contoh dari norma agama yang merupakan ketaatan kita kepada kepercayaan kita, kepada agama kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain mengenai norma agama? Melaksanakan ibadah, Bu, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, Bu. Iya, bagus sekali Nak Maria. Ada yang bisa memberi contoh yang lain? Erisa, Bu. Iya, boleh. Silakan, Erisa. Contohnya itu seperti menjauhi yang dilarang oleh agama, Bu. Kalau di dalam agama Islam itu kan tidak boleh membantah perkataan orang tua atau melawan orang tua, Bu. Iya, benar sekali. Terima kasih jawabannya Nak Erisa dengan Nak Maria tadi. Itulah tadi merupakan contoh-contoh norma agama, seperti kita harus menghormati orang tua, kita harus taat beribadah, kita harus saling menghormati, itu merupakan contoh-contoh dari norma agama. Dan yang terakhir, Ibu akan menjelaskan mengenai norma hukum. Norma hukum sendiri adalah peraturan yang dibuat oleh negara meliputi badan-badan resmi negara. Peraturan hukum setiap warga negaranya untuk menaati, berisi larangan dan perintah yang harus dipatuhi. Ibu memberikan contoh terlebih dahulu bahwa orang yang taat pada norma hukum itu seperti ketika kita berkendara, kita menggunakan helm, kita membuat surat-surat kendaraan, itu merupakan salah satu contoh dari patuhnya kita terhadap norma hukum. Dari anak yang lain, ada yang bisa memberikan contoh dari norma hukum? Saya, Bu. Saya, Bu. Baiklah, jika tidak ada, Ibu kasih contoh lainnya ketika kita harus taat terhadap norma hukum itu seperti kita membayar pajak. Nah, itulah tadi mengenai materi kita pada hari ini membahas mengenai. Baiklah, materi selanjutnya akan diteruskan kepada Ibu Ria. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Siti atas penjelasan materinya. Kita hari ini akan melakukan diskusi, tapi sebelum melakukan diskusi, sebagaimana materi kita pada hari ini yaitu mengenai norma, yaitu ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Di sini, sebelum kalian membuat kelompok, kalian secara individu terlebih dahulu untuk mencari jawaban mengenai permasalahan norma. Cukup satu norma saja. Kemudian, kalian mencari pasangan untuk berkelompok membahas mengenai norma yang sama. Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mencari jawaban.
Baik, waktunya sudah habis. Adakah dari kalian, ini kan sudah membuat kelompok, adakah kelompok yang menjawab pertanyaan dari kelompoknya? Suli, Bu. Ya, Juli, silakan nak. Dari Baik, kelompok Bu. berapa? Terima kasih. Suli dari kelompok 1, Bu. Ya, Ya, baik. jadi contoh dari pelanggaran, salah satu contoh dari pelanggaran norma itu kami mengambil norma hukum. Nah, contohnya itu seperti pelanggaran lalu lintas, misalnya itu seperti tidak memakai helm, tidak membawa SIM, seperti itu, Bu. Ya, baik. Bagus sekali. Nah, adakah dari anggota kelompoknya yang ingin menambahkan jawaban dari Juli? Saya, Bu. Erika, Bu. Ya, silakan nak. Baik, Bu. Silakan Erika. Baik, menambahkan jawaban untuk dari Saudari Suli tadi, salah satu pelanggaran terhadap norma hukum itu bisa jadi seperti mencuri, membunuh, merampok, dan lain sebagainya seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi benar apa yang dikatakan oleh kelompok 1 mengenai permasalahan norma, bahwa memang norma hukum ini belum berjalan dengan baik, masih ada yang melanggar. Jadi apabila melanggar akan dikenakan sanksi. Jadi Ibu harap setelah kalian mempelajari materi mengenai norma hukum ini, kalian tidak melanggar aturan-aturan dan norma-norma lainnya, dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai norma-norma ini dengan baik. Untuk kegiatan penutup kita pada presentasi pada hari ini akan disampaikan kepada Ibu Alin. Kepada Ibu Alin, saya persilakan. Oke, baik. Baik anak-anak, setelah mendengarkan materi yang telah disampaikan tadi, adakah dari kalian yang ingin kalian tanyakan? Halo? Tidak, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Tadi mengerti, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin kalian tanyakan, adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Baik, dengan siapa? Dini Hardianti, Bu. Oke, Dini, silakan sampaikan pendapatnya. Oke, baik Bu, terima kasih. Jadi hari ini kita belajar tentang macam-macam norma yang ada di masyarakat. Norma-norma itu sendiri ada 4 jenis Bu, berdasarkan penjelasan dari Ibu Putri. Yang pertama norma agama. Norma agama adalah aturan bertingkah laku yang bersumber dari ajaran agama. Contohnya itu seperti menjalankan agama dengan baik dan benar. Yang kedua itu adalah ada norma kesopanan, Bu. Pengertian dari norma kesopanan sendiri adalah keseluruhan aturan bertingkah laku dalam bermasyarakat. Misalnya seperti menundukkan badan ketika lewat di depan orang yang lebih tua daripada kita, memberikan salam, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada norma kesusilaan. Adalah aturan bertingkah laku manusia yang berdasarkan hati nurani. Misalnya, contohnya itu misalnya kita tidak melakukan tindakan curang pada saat ujian dengan tidak mencontek, karena itu merupakan sesuatu hal yang salah. Dan yang terakhir ialah norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang bersumber dari hukum yang didasarkan pada sepenuhnya pada undang-undang, Bu. Contohnya itu seperti tidak melanggar lampu lalu lintas, memakai helm, dan membawa surat-surat kendaraan ketika berpergian, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jawabannya bagus dari Dini. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, untuk tugas rumah kalian, silahkan kalian membuat poster mengenai norma. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi minggu selanjutnya. Mari mengucapkan syukur pada pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, stay safe anak-anak. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Ibu tutup pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.